Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah gajah dan semut. Di sebuah padang rumput yang hijau terdapat seekor gajah. Karena tubuhnya yang besar, dia selalu meremehkan dan menyakiti binatang-binatang kecil lainnya. Binatang-binatang kecil pun sangat takut kepadanya, sehingga menyebabkan gajah menjadi sangat sombong. Pada suatu hari sehabis makan, karena tidak ada pekerjaan, gajah berjalan-jalan dengan santai di padang rumput. Gajah menundukkan kepalanya sambil berjalan. Pada saat itu, dia melihat ada seekor semut yang sedang sibuk bekerja. Ketika semut sedang sibuk bekerja dan tidak hati-hati, semut pun tersandung jatuh oleh sebatang rumput. "Hei makhluk kecil, sungguh kasihan engkau." Gajah menghentikan langkahnya dengan tertawa mengejeknya. Semut pun mengangkatkan kepalanya, memandang makhluk yang besar bagaikan gunung sambil berkata, "Apakah engkau sedang berbicara dengan saya, Tuan Gajah?" "Iya," gajah dengan tertawa mengejek dan melanjutkan perkataannya. "Sejujurnya saya katakan engkau sungguh sangat mungil, semut. Sebatang rumput kecil saja dapat membuatmu jatuh. Sungguh kasihan sekali engkau, semut yang mungil." "Saya memang kecil," semut dengan jujur menjawab. "Tetapi saya tidak merasa saya perlu dikasihani, karena setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti mempunyai kelebihan masing-masing." "Apa yang membuatmu sombong begitu? Apakah engkau sombong karena bentuk tubuh dan kekuatanmu, gajah?" Gajah tertawa dengan terbawa sambil berkata, "Makhluk kecil yang menyedihkan, tahukah engkau, di padang rumput ini, singa yang paling galak pun ketika melihat saya pasti akan menghindar. Dengan belalai, saya dapat mencabut sebatang pohon yang paling besar beserta akarnya, dan itu tidak memerlukan tenaga. Apakah engkau bisa melakukannya, semut?" Semut pun menjawab, "Tuan Gajah, saya memang tidak bisa melakukannya. Kami, para semut, sebenarnya memang sangat kecil. Seluruh keluarga semut, apabila berkumpul, maka beratnya tidak bisa dibandingkan dengan satu kakimu yang besar itu. Kami tidak bisa seperti kamu, mencabut sebatang pohon dengan akarnya, juga tidak bisa menakuti seekor singa. Tetapi tenaga kami belum tentu lebih kecil dari tenagamu." Gajah dengan sombong tertawa sambil berkata, "Ini adalah lelucon yang paling lucu yang pernah aku dengar. Semut berani adu tenaga dengan gajah. Dengan sebelah kaki saja, saya dapat menginjak kalian sampai hancur." Semut pun menjawab, "Tuan Gajah, engkau hanya mengandalkan tubuhmu yang besar. Mencabut sebatang pohon besar dapat engkau lakukan hanya dengan belalaimu. Tetapi jika pohon itu sebesar pelukan 5 orang dewasa, apakah dengan belalaimu engkau dapat mencabutnya? Dan jika engkau merasa tenagamu sangat besar, dapatkah engkau menghancurkan jembatan papan di sungai itu?" Gajah mengangkat kepalanya berpikir tentang pohon besar dan hanya bisa dipeluk oleh 5 orang, dan memandang jembatan papan di sungai. Lalu dia menggeleng kepalanya sambil berkata, "Kalau yang itu saya tidak bisa melakukannya, semut." Semut pun menjawab, "Tetapi jika kami, seluruh komunitas semut bersatu, maka dapat membuat pohon besar itu menjadi lapuk dan tumbang. Kami juga dapat menghancurkan jembatan papan di sungai sana. Walaupun tubuh kami kecil, tidak mempunyai tubuh dan tenaga besar sepertimu, tetapi kami bisa melakukan hal yang tidak bisa engkau lakukan. Jika hendak menghancurkan dunia, tenaga kami sebagai kumpulan semut lebih besar daripada tenagamu, Tuan Gajah. Apakah engkau berhak meremehkan makhluk yang lebih kecil darimu?" Gajah yang sombong tanpa berkata sepatah kata pun membalikkan badan dan meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, gajah yang sombong merubah sifatnya, tidak lagi meremehkan dan menyakiti makhluk kecil, serta tidak menganggap remeh pada makhluk yang lebih kecil dari tubuhnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah semut dan gajah yakni, pada dasarnya jika kita hanya memandang bagian luar seseorang yang bertubuh besar dan meremehkan orang yang bertubuh lemah dan kecil, tetapi belum tentu orang yang bertubuh lemah tersebut tenaganya kalah dengan orang yang bertubuh besar.
Oleh karena itu, jangan memandang orang dari kulit luarnya saja, tetapi dapat dilihat dari perilaku dan budi pekertinya. Sekian kisah fabel dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi kehidupan. Terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.